saksi Putri Candrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu saksi Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Joshua. Joshua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya terdakwa datang. Joshua kemudian menembak terdakwa dan terdakwa membalas menembak ke arah Joshua yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Ferdi Sambo berulang-ulang, serta saksi Ferdi Sambo berjanji akan menjaga terdakwa dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilakukan di rumah Duren 3, serta mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Bahwa saksi Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata terdakwa, dijawab siapa, ada di samping saya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan terdakwa menambahkan di magasin senjata Glock 17 nomor milik Glock 17 milik terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik korban Joshua, yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS korban Joshua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Ferdi Sambo. Bahwa kemudian terdakwa turun dari lantai 3 dengan perasaan cemas, gelisah. Untuk itu terdakwa di toilet berdoa dengan harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran. Bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Candrawati kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah saguling, mengajak dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi, sedangkan terdakwa ketika mendengar saksi Putri Candrawati sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang, yakni saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan terdakwa serta korban Joshua, kecuali saksi Susi, satu mobil Lexus B1 ke rumah, berangkat ke rumah dinas Duren 3. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3, 46 sekitar pukul 17.07 waktu CCTV, korban Joshua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Candrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah, melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Putri Candrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa lagi dengan harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran supaya tidak jadi merampas nyawa korban Joshua. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3, tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Joshua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar waktu 17.08 CCTV, saksi Ferdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi Iktarawi Katon selaku sopir dengan mengendari mobil Lexus AX570 warna hitam nomor B1134 FP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila sebagai pengawal motor. Dan ketika melihat Duren 3, Ajan Romel, saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi mendengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu, berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romel turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar sampai rumah dinas Duren 3.
Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romel senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan terdakwa yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Kokang senjatamu." Setelah itu terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Terdakwa berada di samping kanan Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan berkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak." Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, terdakwa langsung mengarahkan senjata Glock 17 ke tubuh korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya dalam posisi berhadapan sehingga korban Yosua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf hanya melihat saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdi Sambo maju ke depan, sedangkan terdakwa melihat Ferdi Sambo maju ke depan menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi, kemudian menempelkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Yosua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Yosua. Bahwa akibat dari tembakan terdakwa dan Ferdi Sambo, korban Yosua meninggal dunia sebagaimana visum et repertum tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Asri M. Pralipda, yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 3, setelah kejadian saksi Ferdi Sambo mengumpulkan saksi Ajan Romel, saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Diryanto, dan terdakwa. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, dan keluarga kalian. Kemudian saksi Ferdi Sambo merangkul terdakwa dan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa saat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, "Saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan saya takut dan saya tiarap."
Saksi Riki Rizal di garasi mobil mengatakan, saya ada di garasi. Dan ketika mendengar suara tembakan, saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur. Sambil menunjuk gerakan bagaimana saksi Riki Rizal sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan terdakwa mengatakan, saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya, dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Riki Rizal, terdakwa maupun Kuat Ma'ruf kepada saksi Agus Nurpatria Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri. Ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum saksi Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, saksi Putri Candrawati juga memberi keterangan bahwa saat itu saksi Putri Candrawati baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan kepada saksi Putri Candrawati. Saksi Putri Candrawati teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh. Prihatin, tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Candrawati sehingga tidak melanjutkan minta keterangan saksi Putri Candrawati. Bahwa demikian pula tanggal 9 Juli 2022 saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan saksi Putri Candrawati atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling. Telah bertemu dengan saksi Putri Candrawati di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu. Sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda penentuan keterangan, tetapi saksi Ferdi Sambo menjawab, tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung saksi Putri Candrawati sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati berbicara. Awalnya ada suaranya, tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian saksi Putri Candrawati menjelaskan lagi. Saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah, buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa saksi Putri Candrawati dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat saksi Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Kedua-duanya menangis. Sampai selesai cerita, saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di ruang kerja saksi Ferdi Sambo, rumah Saguling lantai 2, untuk memastikan saksi Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan terdakwa tetap menyampaikan cerita yang sudah disampaikan kepada penyidik. Saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati telah memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max kepada saksi Riki Rizal, saksi Kuat dan terdakwa, serta uang dalam bentuk dolar sejumlah 1 miliar untuk terdakwa, 500 juta masing-masing untuk saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal, yang kemudian uang tersebut tidak jadi diserahkan dan akan diserahkan jika perkara ini selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya peristiwa pada tanggal 8 Juli 2002 di rumah dinas di rumah Duren 3 bukanlah tembak-menembak, akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Joshua. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Richard Eliezer memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, majelis akan mementingkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mementingkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan direncanakan lebih dahulu. 4. Merampas nyawa orang lain. 5. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan, turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karena itu, unsur barang siapa di sini telah terbukti. Unsur 2 unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori van Tuliting sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Menimbang bahwa kesengajaan sendiri punya 3 bentuk, apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 setelah tiba dari Magelang, ketika sedang duduk bersama saksi Adjan Romel Paryogi Farhan Daden Damson, sedangkan saksi kuat berdiri di belakang terdakwa. Di depan rumah saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati Jalan di Saguling, Jakarta Selatan, saksi Riki Rizal telah memberitahu terdakwa dengan mengatakan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu terdakwa, "Untuk apa Bang?" Yang dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu." Menimbang bahwa atas panggilan tersebut akhirnya terdakwa menggunakan lift naik ke lantai 3 dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Candrawati bertanya kepada terdakwa, "Kau tahu enggak kejadian di Magelang?" Yang dijawab terdakwa, "Tidak tahu." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati telah dilecehkan oleh korban Yosua. Serta mengatakan, "Memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya. Memang harus dikasih mati anak itu." Menimbang bahwa kemudian sambil menjodongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Nanti kamu yang tembak. Karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita." Yang dijawab, "Siap, Komandan."
Menimbang bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa telah menerima sekotak amunisi serta mencabut senjata Glock 17 yang ada di pinggangnya serta menambahkan peluru ke dalam senjata Glock 17 yang merupakan senjata terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menimbang bahwa setelah mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa menuju dan naik mobil Lexus nomor B1MH dan duduk di belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf yang berangkat menuju rumah Duren 3 bersama saksi Putri Chandrawati yang duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di samping saksi Riki Rizal yang menggunakan mobil Lexus tersebut. Menimbang bahwa sesampainya di rumah Duren 3, korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian Putri Chandrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2. Sedangkan terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar serta berdoa kembali mengharap saksi Ferdi Sambo mengurungkan niatnya. Sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Menimbang bahwa beberapa saat kemudian saksi Ferdi Sambo datang dan masuk ke dalam melewati dapur dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf serta bertanya serta memerintahkan saksi Kuat di mana Riki dan Yosua panggil. Bersamaan itu setelah mendengar saksi Ferdi Sambo datang, terdakwa turun dari lantai 2 rumah Duren 3 menemui saksi Ferdi Sambo di ruang tengah dan atas perintah Ferdi Sambo terdakwa mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk oleh Ferdi Sambo dipegang leher belakang serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok kamu. Kemudian korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi saksi Ferdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak. Kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Sehingga terdakwa menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri yang tentunya merupakan daerah vital penopang hidup. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo sendiri telah juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Yosua. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, yaitu dengan terdakwa mengatakan siap komandan ketika saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa membunuh korban Yosua. Selanjutnya atas perintah Ferdi Sambo menambah peluru yang diberikan terdakwa dan dimasukkan ke dalam senjata Glock 17 miliknya. Kemudian ketika mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa langsung menuju dan masuk serta duduk di jok tempat duduk belakang mobil Lexus B1MH di samping saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Putri Chandrawati duduk di tengah sedangkan korban Yosua duduk di depan samping saksi Riki Rizal sebagai pengemudi berangkat ke rumah Duren 3. Selanjutnya sesampai di rumah Duren 3 terdakwa sendiri turun dari mobil masuk serta naik ke lantai 2 dan menuju kamar ajudan berdoa. Dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Ferdi Sambo setelah mendengar saksi Ferdi Sambo tiba. Dan atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa mengokang senjatanya. Kemudian ketika korban Yosua masuk rumah atas panggilan saksi Kuat Ma'ruf yang diperintahkan melalui saksi Ferdi Sambo bersama korban Yosua melalui saksi Riki Rizal, korban Yosua dipegang leher belakangnya oleh saksi Ferdi Sambo serta didorong ke depan serta berkata, "Jongkok kamu." Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa telah menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah tubuh korban Yosua berhadapan muka sebanyak 3 sampai 4 kali antara lain ke arah dada kiri yang merupakan daerah vital penopang hidup
Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak," maka rangkaian perbuatan tersebut telah mencerminkan sikap batin terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kesengajaan sebagai maksud yang bertujuan agar korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua di sini telah terbukti. 2. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa apa yang dimasukkan dengan rencana terlebih dahulu dalam memori Van Toelichting adalah penunjukan atau pendeskripsian ada suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud dan tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika terdakwa dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui saksi Ricky Rizal, dan setelah terdakwa naik ke lantai 3 rumah Saguling melalui lift bertemu dengan saksi Ferdi Sambo dan duduk di sofa ruang utama lantai 3. Saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Candrawati bertanya, kau tahu enggak kejadian di Magelang? Yang dijawab terdakwa, tidak tahu. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang, Ibu Putri Candrawati telah dilecehkan oleh korban Yosua, serta mengatakan memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya, memang harus dibunuh anak ini. Dan selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan, "Saya akan menjaga kalian, kalau saya yang bunuh tidak ada yang menjaga kalian." Di mana atas perintah saksi Ferdi Sambo tersebut terdakwa menjawab, "Siap, komandan." Menimbang bahwa dari fakta di atas diketahui terdakwa sudah dapat mengetahui timbulnya maksud saksi Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua adalah di rumah Saguling, dan dengan jawaban terdakwa mengatakan, "Siap, komandan," serta menambah peluru Glock 17 pemberian saksi Ferdi Sambo menegaskan kesediaan terdakwa melakukan penembakan terhadap Yosua. Menimbang bahwa ketika terdakwa kembali turun dan dari lantai 3 serta berdoa ditutup dengan harapan saksi Ferdi Sambo mengurungkan niatnya membunuh korban Yosua, doa yang sama diulangi ketika terdakwa berada di duren 3 sesaat sebelum penembakan yang terdakwa lakukan, menunjukkan terdakwa sudah menyadari adanya permintaan kepada terdakwa dari Ferdi Sambo untuk menghilangkan, merampas nyawa korban Yosua adalah hal yang salah. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling menuju rumah duren 3, terdakwa langsung menuju dan naik kendaraan Lexus B1 MAH serta duduk di jok belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf bersama dengan saksi Putri Candrawati yang duduk di tengah serta korban Yosua yang duduk di depan di samping saksi Ricky Rizal sebagai sopir menuju rumah duren 3. Hal yang sama terdakwa lakukan ketika sudah ada di rumah duren 3 sesaat setelah mendengar saksi Ferdi Sambo datang dan masuk rumah. Terdakwa langsung turun menemui saksi Ferdi Sambo dan atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa telah mengokang senjatanya. Apa yang dilakukan terdakwa menunjukkan terdakwa sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan, termasuk melakukan persiapan agar langsung dapat melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Menimbang bahwa seyogianya baik ketika berada di Saguling, ketika terdakwa sudah mengetahui ada perintah membunuh dari saksi Ferdi Sambo yang salah, terdakwa mempunyai kesempatan membatalkannya, akan tetapi justru sebaliknya ketika mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3, terdakwa langsung menuju dan masuk mobil Lexus B1 MH dan duduk di kursi belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf. Hal ini menunjukkan terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan kemana saksi Putri Candrawati berangkat, yaitu ke rumah duren 3 tempat korban Yosua akan dihilangkan nyawanya.
Demikian pula ketika terdakwa sampai rumah Duren 3 naik ke lantai 2, kemudian masuk ke pancar ajudan berdoa berharap Verdi Sambo mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua. Seharusnya terdakwa mempunyai kesempatan membatalkannya, tetapi tidak terdakwa lakukan. Tetapi justru mendengar saksi Verdi Sambo telah tiba dan berada di ruang tengah rumah Duren 3, terdakwa langsung turun ke lantai 1 menemui saksi